Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Munafisa Firdaus, mahasiswi program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai dimensi berpikir filsafat dalam feminisme. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu dimensi filsafat. Jadi, dimensi merupakan suatu ruang lingkup perbincangan mengenai gejala yang diamati dengan seksama untuk menghasilkan atau memperoleh suatu makna. Nah, menurut Jujun Surya Sumantri, dimensi filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi ontologis yang akan bertanya mengenai mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Dimensi ini akan menghasilkan sebuah invention. Lalu yang kedua ada dimensi epistemologis yang akan bertanya mengenai bagaimana sesuatu itu dapat bekerja. Nah, pada dimensi ini nantinya kita akan menghasilkan sebuah inovasi baru. Lalu yang terakhir ada dimensi aksiologis yang memaksa kita untuk bertanya apa sih manfaat dari suatu temuan itu. Nah, pada dimensi ini nantinya kita akan mendapatkan suatu keyakinan akan kebermanfaatan. Lanjut ke bahasan yang kedua mengenai dimensi berpikir filsafat dalam feminisme. Oke, tadi yang pertama ada dimensi aksiologis yang akan membuat kita bertanya mengapa feminisme itu dapat terjadi. Berbicara mengenai dimensi ontologis berarti kita juga akan berbicara mengenai sejarah. Pada tahun 1860 hingga 1920, feminisme berkembang ditandai dengan tulisan dari Mary Wollstonecraft dengan judul The Vindication of the Rights of Women, di mana buku ini menyerukan kesetaraan pendidikan bagi perempuan. Pada intinya, feminisme terjadi karena para feminis ingin melawan sistem patriarki yang saat itu berkembang, di mana sistem patriarki menganggap bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak rasional. Yang kedua, ada dimensi epistemologis yang akan membuat kita bertanya mengenai tentang bagaimana sih feminisme itu dapat bekerja. Tentunya feminisme dapat bekerja dengan memberikan hak-hak yang sama yang diberikan laki-laki pada perempuan. Contohnya yaitu pemberian kuota wanita pada dunia politik, lalu memberikan hak yang sama kepada wanita untuk memimpin suatu kelompok sosial. Lanjut, untuk yang terakhir ada dimensi aksiologis yang akan bertanya mengenai apa sih sebenarnya manfaat dari feminisme itu. Nah, tadi karena gerakan feminisme itu bertujuan untuk memberikan hak yang sama dan melawan sistem patriarki, maka manfaat dari feminisme ini jelas untuk memberikan manusia hak yang sama, khususnya pada perempuan. Dengan feminisme, suara perempuan akan sama berharganya dengan suara laki-laki. Para perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan seperti laki-laki. Lalu perempuan juga memiliki kesempatan untuk bekerja dalam dunia perpolitikan, bahkan para perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin bagi suatu kelompok sosial ataupun negara seperti Ibu Megawati. Bagi laki-laki, feminisme juga sama bermanfaatnya, karena feminisme dapat membebaskan mereka dari pandangan seksis dan misoginis. Karena seksisme dan misoginis adalah akar dari kekerasan seksual, sehingga feminisme dapat membantu laki-laki untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Berikut ini adalah beberapa tokoh feminisme yang berpengaruh di dunia. Yang pertama ada Mary Wollstonecraft yang tadi sudah saya singgung pada awal video. Yang kedua ada R.A. Kartini yang berasal dari Indonesia. Beliau dikenal sebagai ibu emansipasi wanita. Yang ketiga ada Lucy Irigaray yang merupakan tokoh feminis yang berasal dari Belgia. Ia memiliki penolakan yang kuat terhadap pendapat Sigmund Freud dan Jacques Lacan yang menganggap bahwa perempuan itu makhluk imajiner bagi kaum pria. Selanjutnya ada Malala Yousafzai. Ia merupakan perempuan termuda yang berasal dari Pakistan yang berhasil meraih penghargaan Nobel Perdamaian di usianya yang ke-17 tahun. Ia menuliskan apa yang ia alami dalam blog BBC untuk menyuarakan hak anak-anak dan perempuan. Dan yang terakhir ada Betty Friedan. Beliau sudah menuliskan banyak buku mengenai feminisme. Salah satunya adalah buku dengan judul The Feminine Mystique. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai dimensi berpikir filsafat dalam feminisme. Kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.